selalu menjaga kesehatan kita. Kita harus istirahat yang cukup, makan yang cukup, juga tidur yang cukup. Baik, untuk hari ini kita akan belajar IPA terkait dengan zat dan perubahannya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Yani nggak masuk. Ini kok cowoknya sedikit, yang cowok ada yang nggak masuk? Izin Pak. Siapa yang izin? Mas Febri sama siapa? Mas Awi? Iya. Mas Irawan sakit. Oke, Bapak dulu yang tidak masuk, kita doakan semoga yang tidak masuk, tidak mengikuti pembelajaran hari ini, semoga bisa sembuh, cepat sembuh, bisa gabung kembali belajar bersama lagi. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa bisa dipimpin berdoa dulu? Ayo Mbak Sri, bisa dipimpin dulu? Ayo Mbak Sri, dipimpin berdoa dulu Mbak Sri. Lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak bisa berdiri sekarang. Kita akan menyanyikan lagu itu agar kita lebih semangat dalam belajar. Baik, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, anak-anak apakah masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang berbagai wujud zat. Nah, mulai ini nanti kita akan melakukan percobaan terkait wujud zat yang telah kemarin kita pelajari. Kemudian anak-anak apakah di rumahnya sudah pakai topeng semua? Pakai. Nah, ketika mungkin ibunya ataupun anak-anak sendiri apakah pernah melakukan membuat es batu? Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait hal itu. Nah, nanti kita akan membuktikan bagaimana es batu itu bisa padat, kemudian bisa cair dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke materi kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Untuk yang pertama, anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian yang kedua, siapa yang biasa izin ke kamar mandi? Mbak Mega, Mbak Wati. Nah, nanti yang biasa izin ke belakang ke kamar mandi harus gimana? Angkat tangan? Ya, angkat tangan izin dulu. Pak, saya mau ke kamar mandi, seperti itu. Nah, dan juga nanti jika ada yang ramai ngobrol sendiri, tidak memperhatikan Bapak dalam menjelaskan ataupun dalam kalian nanti berdiskusi, nanti kalian wajib ke depan nyanyi, oke? Nyanyinya nanti bebas, mau nyanyi aja atau sambil joget? Oke, nanti yang ramai nyanyi sambil joget, sepakat? Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan contoh peristiwa perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menghitung kerapatan zat. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan sejarah tentang perubahan wujud zat. Nah, nanti di akhir pembelajaran peserta didik akan melakukan percobaan terkait dengan perubahan wujud zat. Baik, sebelum masuk ke materinya, kita akan ice breaking dulu biar nanti kita lebih semangat. Udah siap semua? Bisa berdiri lagi, yuk. Kita akan ice breaking dulu. Ikuti gerakan yang ada dalam video. Ayo. Row. Baik, terima kasih bisa kembali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, coba kita amati gambar yang
Gambar yang pertama ada gambar apa? Es batu. Oke, pintar, es batu. Kemudian gambar yang kedua ada gambar apa? Kemudian gambar yang ketiga ada gambar apa? Yang keempat ada gambar apa? Kita simak dulu. Untuk yang pertama tadi kita sekali ada gambar es batu. Nah, untuk materi kita hari ini itu coba kita amati es batu. Es batu itu ketika kita diamkan di luar ruangan ataupun kita panaskan pasti akan mencair. Nah, itu perubahan wujud yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada botol ataupun gelas, jika kita masuki es, pasti nanti luarnya itu akan ada apanya? Ya, ada bintik-bintik air. Nah, itu dinamakan mengembun. Nah, jadi ketika kita dihari ataupun jika botol dimasuki es, itu akan ada yang namanya pengembunan. Nah, itu terjadi karena perubahan udara yang berubah menjadi zat cair. Nah, kemudian yang ketiga ada panci yang berisi air. Ketika panci direbus, ada yang pernah merebus air? Nah, ketika merebus air itu kan lama-lamaan airnya akan semakin banyak atau sedikit? Nah, itu namanya akan waktu merebus air itu akan dinamakan penguapan. Nah, pada saat air dipanaskan itu air akan menguap, akan menjadi uap air. Nah, proses itu dinamakan penguapan. Nah, gambar yang terakhir itu bukan permen ya, anak. Itu namanya kapur barus. Ada yang namanya dikasih kapur barus? Nah, kapur barus itu nanti ketika lama didiamkan di lemari ataupun di tempat, nanti akan terjadi penyubliman, pertukaran gas dari padat menjadi gas. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini agar kita dapat mudah untuk mengingat. Coba kita perhatikan yang atas ada benda padat, kemudian cair dan gas. Nah, ketiga wujud benda ini itu akan mengalami perubahan wujud ketika dipanaskan ataupun didinginkan. Nah, coba kita pahami, jika ada benda gas berubah menjadi cair, dinamakan apa? Kita mengembun. Kemudian jika ada benda padat berubah menjadi cair, dinamakan mencair. Jika ada benda padat berubah menjadi gas, tadi dinamakan apa? Baik, ini sudah pintar semua. Nah, jadi perubahan wujud zat itu ada tadi mencair, contohnya itu ada tadi es batu, kemudian jika kita memanaskan mentega itu sudah mencair, kemudian ada mengembun seperti tadi ketika membuat es, kemudian ada menguap seperti apa tadi contohnya? Air. Kemudian juga ada mengembun. Mengembun tadi apa contohnya? Ya, mengembun tadi contohnya ketika kita memasukkan es dalam gelas ataupun botol yang berisi air. Nah, kemudian juga ada menyublim, mengkristal. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Mengkristal itu apa, Pak? Mengkristal. Nah, jadi mengkristal itu perubahan benda dari. Nah, coba kita pahami ini lagi. Nah, mengkristal itu perubahan dari gas menjadi padat. Nah, contohnya mengkristal itu misalnya anak-anak pernah melakukan percobaan ketika kapur barus kita masukkan ke dalam wadah yang bisa kita panaskan. Nah, itu nanti akan membuktikan setelah dipanaskan itu kapur barus akan menguap kemudian berubah menjadi kristal. Karena untuk hari ini tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan itu, nanti kita akan melakukan percobaan lainnya saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran terkait dengan perubahan wujud zat. Coba kita amati bersama. Nanti di akhir video akan Bapak ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras, kemudian
kemudian berubah menjadi air? Apakah Ayo Mbak Sri, perhatikan Mbak Sri. yang mengalir dari gelas ini? Mbak Sri nggak boleh tulis dulu. Baca dulu. Adalah contoh perubahan wujud benda. Baik. Kemudian kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu Baik. Dalam video tadi ada gambar apa aja? Gambar wujud apa aja? Baik. Ya, ada membeku, ada banyak sekali ya. Nah, ada yang masih bingung terkait dengan perubahan wujud benda? Dan itu selanjutnya kita akan melakukan kuis kalau semua sudah paham. Nah, di sini Bapak punya 5 pertanyaan. Nanti cepat-cepatan angkat tangan yang bisa menjawab. Jangan buru-buru angkat tangan, pahami dulu soalnya. Kita mulai. Ada yang tahu? Ya, mungkin kita coba saja jawabannya. Baik, pintar sekali. Semangat selanjutnya. Untuk soal yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Ya, mencair. Kita cek jawabannya. Baik, pintar sekali. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak punya KPD. Di sini nanti kita melakukan percobaan secara bersama-sama. Nanti Bapak akan melakukan percobaan pengembungan, kemudian memanaskan gula, dan juga nanti kita akan lihat dari hasil gula yang dipanaskan tadi ketika didiamkan akan mengalami perubahan apa. Nanti anak-anak bebas, boleh menjawab melalui tabel, mengisi tabelnya, ataupun boleh menceritakan di kolom sini, menceritakan percobaan yang telah dilakukan, dan juga boleh menjawabnya dengan cara menggambarnya. Paham? Ini salah satu saja, tidak usah tiga-tiganya. Baik, Bapak bagikan dulu. Nah, untuk kelompoknya seperti kemarin saja, sini kelompok 1, sini kelompok 2, yang sini kelompok 3. Oke, sudah paham semua? Nah, untuk percobaannya di sebelah sini. Oke, perhatikan perubahan dulu. Di sini Bapak akan melakukan memasukkan es batu ke dalam botol. Kita amati dengan bersama-sama. Baik, kemudian yang kedua di sini Bapak akan melakukan percobaan akan membakar sendok yang isinya ini gula pasir. Nanti apa yang terjadi? Baik, sudah. Kemudian percobaan yang ketiga, dari hasilnya gula tadi coba akan Bapak teteskan di papan. Nanti setelah beberapa menit apa yang terjadi? Baik, sekarang tugasnya setiap kelompok secara bergantian melihat dari percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, langsung bisa dimulai saja. Dari kelompok yang pertama bisa mengamati dulu percobaan yang pertama tadi. Ya. Kita amati dulu percobaannya, kita amati perubahannya apa yang terjadi. Nah, kemudian bisa lanjut kelompok selanjutnya mengamati percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan yang ketiga, nah nanti secara bergantian kita amati perubahan apa yang terjadi. Kasuskan nanti bisa bergantian kelompok 1 bisa ke kelompok 2, kelompok 2 bisa ke kelompok 3. Ya, kita amati bergantian. Baik, jika sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian hasilnya diisi sesuai dengan hasil dari pengamatan yang telah diawali tadi, percobaannya tadi. Gimana? Mbak Sri bisa enggak? Ini Wati namanya. Oh, Mbak Wati mau coba. Mbak Puan bisa enggak Mbak Puan? Ayo, kerjakan. Enggak boleh ramai. Sudah selesai semua? Baik, jika sudah selesai,
bisa kita mulai presentasikan dari hasil pengamatan ketiga percobaan tadi. Bisa kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, bisa masuk ke depan. Kelompok 1. Dibuka dulu dengan salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati. Bisa mulai dipresentasikan. Tidak boleh ketawa. Saya mau mempresentasikan hasil percobaan. Yang pertama itu memasukkan es ke dalam botol. Peristiwa yang terjadi, esnya mencair, botolnya mengembun. Perubahan bentuknya, es yang dibiarkan akan berubah dari macet menjadi cair. Udara di sekitar botol terkena permukaan botol yang dingin akan menjadi titik-titik air. Ini saya membuatnya dalam bentuk tabel, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan dari kelompok 2. Kelompok 2 bisa maju ke depan. Kelompok 2 mengerjakannya yang apa? Baik, teman-teman, ini saya mengerjakan dengan cara menggambarnya. Tadi pada percobaan pertama itu saya menggambar ada botol dan ada es batunya. Es batu akan mencair itu dari padat ke cair. Kemudian botol dimasuki es itu akan mengembun. Udara di sekitar terkena suhu dingin botol. Ayo kelompok lainnya memperhatikan. Itu Pak Rahmat. Tidak boleh nomor sendiri. Gambar yang kedua itu ada sendok yang dipanaskan, sendok berisi gula. Yang gulanya akan mencair setelah dipanaskan, ini dari padat ke cair. Kemudian gambar percobaan yang ketiga tadi ada gula yang membeku ketika didinginkan. Seperti ini, Pak. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk yang terakhir kelompok 3 bisa dipresentasikan untuk hasil kerjanya. Ini mau cerita dulu. Oh, untuk kelompok 3 yang jawabnya diceritakan. Bisa. Jadi saya dari kelompok 3 mau menceritakan hasil percobaannya tadi. Pada percobaan pertama yaitu memasukkan es batu ke dalam botol yang berisi air biasa. Setelah beberapa saat es batu mulai mencair karena terkena suhu air dan udara di sekitar. Kemudian di percobaan 2 memanaskan gula menggunakan sendok di atas api lilin. Awalnya gula berbau butiran, tetapi setelah dipanaskan gula mulai meleleh dan berubah. Baik, beri aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, jadi anak-anak sudah paham semua terkait dengan materinya. Ini tidak dikasih B, Tidak usah bisa dikasih bau. Sekarang besok ganti, tidak bau lagi. Besok, sekarang kita akan lanjut dulu karena waktunya sudah hampir istirahat. Kita akan mengerjakan soal evaluasi dulu untuk membuka pemahaman anak-anak semua terkait dengan materi hari ini. Untuk soalnya dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti tidak boleh mencontek temannya. Waktunya 15 menit cukup? Baik, bisa dimulai dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen. Sudah selesai? Bisa dimulai lagi? Nah, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, baik, jika waktu sudah istirahat, sebentar. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kemudian apa lagi? Ya, beberapa percobaan. Perubahan digital tadi ada apa saja? Nah, bagaimana perasaan anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah senang? Baik, senang. Nah, untuk kesimpulannya pembelajaran hari ini, perubahan jejak terjadi karena perubahan suhu baik didinginkan maupun dipanaskan, seperti itu. Nah,
Untuk materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 8. Untuk hari ini cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi